Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang bertemakan beta. Adapun anggota kelompok yang menyusun, yang pertama Novita Sari Pratiwi, yang kedua Dianisa Kristifani Renata, yang ketiga Aprilian Dian Korul Chandra, yang keempat Zahratul Makiyah, dan yang kelima Anissa Mar'atus Soleha. Pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas ke I mengukur volatilitas return sekuritas ke I dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta merupakan pengukur resiko yang sistematik dan suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Mengestimasi beta. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Beta historis. Data dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar. Data akuntansi atau laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data fundamental yang menggunakan variabel-variabel fundamental. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta bisa digunakan dengan market model. Untuk menghitung persamaan market model, rumusnya yaitu RI sama dengan alpha I ditambah beta I RM plus EI. Selanjutnya, beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis pengembalian dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear, maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar. Jika digunakan model indeks tunggal dan model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut. R1 sama dengan alpha I ditambah beta I kali RM ditambah EI. Yang selanjutnya yaitu bagian D, beta akuntansi. Beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Beta akuntansi dapat dihitung dengan rumus HI sama dengan sigma laba IM dibagi sigma kuadrat laba M. Beta akuntansi digunakan pertama kali di studi Bourne dan Bell pada tahun 1969 yang menggunakan persamaan regresi untuk mengestimasinya. Bourne dan Bell menggunakan perubahan laba akuntansi, bukan tingkat laba akuntansi yang menghitung beta akuntansi. Adapun persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansi dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, beta fundamental. Menurut Beaver, Cutler, dan Scholes, mereka mengembangkan penelitian Ball dan Brown dengan menyajikan perhitungan beta menggunakan beberapa variabel fundamental. Variabel-variabel yang dipilih oleh mereka merupakan variabel-variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko, karena beta merupakan pengukuran dari risiko. Oleh karena itu, mereka menggunakan 7 macam variabel yang merupakan variabel-variabel fundamental, antara lain 1. Dividend payout,
Dividen payout ini diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. Teori ini menjelaskan bahwa investor mempunyai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang diresikonya lebih kecil dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Selanjutnya, aset growth. Variabel pertumbuhan aktiva atau aset growth didefinisikan sebagai perubahan atau tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Hubungan ini tidak didukung oleh teori. Selanjutnya, leverage. Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Leverage diprediksi mempunyai hubungan positif dengan beta. Selanjutnya, liquidity. Liquidity atau likuiditas diukur sebagai current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Likuiditas diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan beta, yaitu secara rasional diketahui bahwa semakin likuid perusahaan, semakin kecil resikonya. Selanjutnya, asset size. Variabel ukuran aktiva atau asset size diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan risiko. Ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur besarnya perusahaan. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal, sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil. Selanjutnya, earning variability. Variabilitas laba atau earning variability diukur dengan nilai deviasi standar dari PER atau price earning ratio atau rasio P per E dari harga saham dibagi dengan laba perusahaan. Variabilitas dari laba dianggap sebagai risiko perusahaan, sehingga hubungan antara variabel ini dengan beta adalah positif. Selanjutnya, accounting beta. Beta akuntansi atau accounting beta diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen, perubahan laba akuntansi, dan variabel independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Karena beta akuntansi dan beta pasar ini keduanya pengukuran resikonya sama, maka diprediksi keduanya mempunyai hubungan yang positif. Selanjutnya, untuk mendapatkan beta fundamental adalah mendapatkan efek dari variabel-variabel fundamental ini dengan beta pasar secara serentak, menggunakan model multivariat, secara khusus regresi cross-seksional untuk suatu periode tertentu dapat berupa BI sama dengan A0 plus A1 X1I plus A2 X2I plus sekian-sekian plus AN XNI plus EI dengan subskrip I menunjukkan perusahaan ke I secara khusus jika menggunakan ketujuh variabel-variabel fundamental dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya BI sama dengan A0 plus A1 div I plus A2 growth I plus A3 left I plus A4 liquid I plus A5 size I plus A6 evar I plus A7 A beta I plus EI. Yang selanjutnya yaitu beta portofolio. Risiko portofolio yang diukur dengan varians bukan rata-rata tertimbang seperti ketika mencari rata-rata atau return harapan portofolio. Sebaliknya, beta sebuah portofolio dapat dihitung seperti menghitung return harapan portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio sebagai berikut. BP sama dengan sigma NI sama dengan 1 WI dikali BI.
yang mana BP merupakan beta portofolio, BI merupakan beta individual sekuritas ke I, WI merupakan proporsi sekuritas ke I. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Alasannya yaitu, yang pertama, beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan beta individual sekuritas dapat berupa perubahan naik ataupun perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, jika beta tidak konstan dari waktu ke waktu, maka beta portofolio akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Yang kedua, perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau measurement error atau kesalahan acak random error. Pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual.